Terkait dengan pendidikan roh jismani yang menjadi murabbinya jasad, roh ruhani yang menjadi murabbinya qalbu, roh sultani yang menjadi murabbinya fuad, roh qudusi menjadi murabbinya sirri. Dialah yang menjadi wasilah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Roh Qudusi pula lah yang menginterpretasikan Allah Subhanahu wa ta'ala pada makhluknya, karena Roh Qudusi ini adalah ahlullah atau keluarga Allah dan mahramnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Abi Nadira rahimakumullah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, berbagai peristiwa dan pelajaran di dalam tidur dan saat mengantuk adalah kebenaran yang memiliki faedah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqqi la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman. Quran Surah Al-Fath ayat 27. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman melalui lisan Nabi Yusuf alaihi salam, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang. Quran Surah Yusuf ayat 4. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yabqa min ba'di nubuwatun illal mubasyirati yarahal mu'minu aw turalahu. Tidak ada kenabian setelahku yang tersisa kecuali kabar gembira yang dilihat seorang mukmin dalam mimpinya atau yang diperlihatkan kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Quran Surah Yunus ayat 64. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'ani faqad ra'ani haqqan fa inna syaitana la yatamatsalu bi wa biman ittaba'ani. Orang yang mimpi melihatku, ia sungguh melihatku, sebab setan tidak bisa menyerupaiku dan menyerupai orang-orang yang mengikutiku. Artinya, orang-orang yang mengikutiku dengan cahaya syariat, tarekat, makrifat, dan cahaya hakikat, serta basirah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan basirah. Quran Surah Yusuf ayat 108. Setan tidak akan mampu menyerupai cahaya-cahaya ini. Maksudnya adalah cahaya syariat, tarekat, makrifat, dan cahaya hakikat serta basirah.
Sebagaimana yang dikatakan oleh penyusun kitab Al-Mazhar, ketidakmampuan setan menyerupai ini tidak khusus hanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi setan juga tidak mampu menyerupai setiap mazhar rahmat, kasih sayang, kelembutan, dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pada semua nabi, para wali, malaikat, Ka'bah, matahari, bulan, awan putih, mushaf, dan sebagainya. Itu karena setan adalah mazhar sifat Al-Qahhar. Ia tidak akan menjelma kecuali pada bentuk asma al-mudil atau yang menyesatkan. Sebab sesuatu itu tidak bisa menyerupai sesuatu lain yang menjadi lawannya. Seperti api dengan air, tidak mungkin api berubah menjadi air. Tidak mungkin pula air berubah menjadi api. Sebab antara keduanya ada perbedaan zat, pertentangan, dan sifat yang berjauhan. Seperti beda antara kebenaran dan kebatilan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batila." Demikianlah Allah memberi perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Quran surah Ar-Ra'd ayat 17. Adapun penyerupaan sifat ketuhanan dan mengaku Tuhan dapat dilakukan setan karena sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri adalah Jalal dan Jamal, yang mana setan dapat menyerupai sifat Jalal Allah karena Jalal adalah mazhar Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat Al-Qahru. Sedangkan penyerupaan setan dengan sifat ketuhanan dan mengaku Tuhan lahir dari asma Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mudillu, atau yang maha menyesatkan, sebagaimana telah dijelaskan di muka. Setan tidak akan bisa menyerupai asma Allah Subhanahu wa Ta'ala secara keseluruhan, karena di antara asma'nya ada yang merupakan mazhar hidayah. Mengenai hal ini terdapat banyak pendapat yang panjang penjelasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar berkata, "Ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Quran surah Yusuf ayat 108. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menyinggung tentang pewaris sempurna, yaitu mursyid yang memiliki jalan al-irsyad atau petunjuk, dan orang setelahku atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki basirah. Maksud al-irsyad adalah wilayah kamilah atau kewalian sempurna, sebagaimana yang disinggung dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, waliyan mursyida, wali yang dapat memberi petunjuk. Quran surah Al-Kahfi ayat 17. Kemudian ketahuilah bahwa mimpi ada dua macam, afaki dan anfusi. Masing-masing terbagi dua. Anfusi ada kalanya dari akhlak yang terpuji dan dari akhlak yang tercela. Adapun contoh afaki dari akhlak yang terpuji adalah mimpi melihat surga dan segala kenikmatannya, seperti bidadari, istana-istana, pelayan-pelayan surga, hamparan cahaya putih seperti matahari, bulan, bintang, dan sebagainya. Mimpi anfusi semacam ini berkaitan erat dengan sifat qalbu
Adapun contoh mimpi anfusi yang berkaitan dengan nafsu mutmainnah, seperti mimpi melihat hewan atau burung yang halal dagingnya. Sebab kehidupan nafsu mutmainnah berasal dari jenis hewan dan burung ini yang ada di surga, seperti kambing yang gemuk dan burung-burung. Adapun sapi, ia datang dari surga untuk Nabi Adam alaihissalam guna membajak di dunia. Unta datang dari surga untuk menghias Ka'bah lahir dan Ka'bah batin. Kuda sebagai kendaraan jihad kecil atau perang, dan jihad besar atau melawan hawa nafsu. Semua itu untuk sarana menuju akhirat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kambing diciptakan dari madu surga, dan sapi dari za'faran surga, unta dari cahaya surga, kuda dari angin surga. Adapun keledai dari sifat mutmainnah yang terendah. Jika seseorang bermimpi melihat keledai, berarti ia malas beribadah dan jiwanya berat memenuhi panggilan Allah. Tidak ada upaya yang bernilai bagi orang yang bermimpi demikian, kecuali tobat dan melakukan amal soleh. Maka ia akan mendapatkan balasan yang baik. Adapun himar diciptakan dari bebatuan surga. Ia diciptakan untuk kemaslahatan Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya, yakni untuk menggapai derajat akhirat di dunia. Contoh mimpi anfusi yang berkaitan dengan roh adalah mimpi melihat anak muda yang tampan. Nur ilahi akan memancar darinya, sebab seluruh penduduk surga kelak dalam bentuk ini atau dalam bentuk anak muda yang tampan. Nabi SAW bersabda, "Ahlul jannati jurdun murdun makhuluna." Penduduk surga kelak tampan dan elok, mereka memakai celak mata. Sabda Nabi SAW, "Ra'aitu Rabbi ala surati amrad." Aku melihat Tuhanku dalam rupa pemuda yang sangat tampan. Sebagian ulama tasawuf mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tajalli pemuda tampan ini artinya Allah Subhanahu wa ta'ala bertajalli dengan sifat rububiyah pada cermin roh. Tajalli ini mereka sering menyebutnya dengan tiflul ma'ani. Tiflul ma'ani ini yang mendidik jasad dan wasilah antara manusia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, "Laula tarbiyatu Rabbi lama arabtu Rabbi." Jika bukan karena bimbingan Tuhanku, aku tidak akan mengenal Tuhanku. Pembimbing batin ini muncul karena adanya pembimbing lahir, yaitu ahli talqin, seperti para nabi, para wali. Mereka adalah para penerang lahir dan batin. Qalbu tidak akan mendapat tarbiyah dari para nabi dan para wali kecuali setelah bertemu dengan roh lain atau mursyid. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi." Allah mendatangkan ruh atas perintahnya kepada siapa saja yang ia kehendaki dari hamba-hambanya. Quran Surah Al-Mu'min ayat 15. Mencari mursyid itu mesti demi roh kita ini, yang dengan bimbingan mursyid itu qalbu akan hidup, dan dengan bantuan mursyid dia akan mengenali Tuhannya. Pahamilah
Imam Al-Ghazali berkata, sah-sah saja seseorang mimpi melihat Tuhan pada waktu tidur dalam bentuk keindahan ukhrawi atau keindahan yang tidak dapat digambarkan dan dipandang dan dipadankan dengan keindahan yang ada di dunia, sehingga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, namun dapat dirasakan. Berdasarkan takwil tersebut, Imam Al-Ghazali berkata, ini sah karena pembimbing roh ini adalah sosok ideal yang memang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai kesiapan rohani yang bermimpi dan kadar kedekatannya, sehingga ia bukan hakikat zat Allah, karena zat Allah bersih dari segala rupa. Begitu pula melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dikiaskan dengan kasus ini, sehingga boleh saja orang bermimpi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rupa yang berbeda sesuai dengan kadar kedekatannya. Dan seseorang tidak akan bisa bermimpi melihat hakikat Muhammad kecuali pewaris yang sempurna ilmunya, amalnya, halnya, basirohnya, dan sholat lahir serta batinnya, tapi bukan pada keadaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dalam Syarah Muslim dijelaskan, sah-sah saja mimpi melihat Allah dengan rupa manusia dan cahaya sesuai takwil. Adapun kias dari tajalli sifat-sifatnya adalah seperti halnya Allah Subhanahu wa ta'ala bertajalli dalam rupa api di pohon anggur kepada Nabi Musa alaihissalam dan kalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma tilka biyaminika ya Musa, dan apakah yang ada di tangan kananmu wahai Musa. Quran surah Toha ayat 17. Api yang dimaksud dalam ayat ini adalah cahaya, tapi ia disebut api sesuai dengan anggapan Nabi Musa alaihissalam yang saat itu sedang mencari-cari api. Allah tidak bertajalli dalam rupa manusia, melainkan pohon. Ini bukan berarti bahwa manusia lebih rendah derajatnya daripada pohon. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bertajalli dengan salah satu sifatnya dalam rupa hakikat insaniyah setelah seseorang mensucikan rohaninya dari sifat-sifat hewaniyah hingga sifat-sifat insaniyah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala bertajalli pada kebanyakan wali. Abu Yazid Al-Bustami berkata, ketika beliau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala bertajalli, maha suci aku, betapa agungnya kedudukanku. Al-Junaid berkata, di dalam jubahku tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Dalam makom ini terdapat rahasia-rahasia besar bagi ahli tasawuf yang sangat panjang penjelasannya. Kemudian di dalam pendidikan rohani harus selalu ada keselarasan dimensi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sufi pemula tidak memiliki keselarasan dimensi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan nabinya. Maka mau tidak mau, ia harus berada dalam didikan seorang wali terlebih dahulu. Karena antara keduanya, atau antara sufi pemula dan wali, terdapat keselarasan dimensi dari sisi sama-sama manusia.
Seperti halnya Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih hidup, ada dimensi yang masih bisa dijangkau umat. Ketika Nabi SAW masih hidup di dunia, manusia tidak perlu pendidikan pada selain beliau. Tetapi setelah beliau pindah ke alam akhirat, maka putuslah keselarasan dimensi yang bisa dijangkau umat, karena beliau telah sampai di makom tajarrud murni. Begitu pula ketika para wali sudah ta'alluq atau bergantung pada alam akhirat, maka tidak ada seorang pun yang mampu menjangkau mereka untuk mendapat bimbingan kepada al-maqsud atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahamilah, jika engkau termasuk orang yang berusaha memahami, jika engkau tidak mampu memahami, carilah pemahaman mengenai hal itu dengan riyadhah nuraniyah atau ibadah-ibadah yang menghasilkan cahaya yang akan mengalahkan hawa nafsu yang gelap. Karena pemahaman seperti ini hanya dapat diperoleh dengan cahaya, tidak bisa dengan lawannya, yaitu kegelapan. Cahaya hanya akan muncul dari tempat yang indah dan memancar. Artinya, sufi pemula tidak memiliki keselarasan dimensi dengan wali yang sudah ta'alluq ini, atau sufi yang keadaannya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat hidup, yang secara total rohaninya di bawah kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala di alam akhirat. Terhadap wali yang masih hidup, pada dasarnya sufi pemula memiliki keselarasan dimensi dengannya, karena wali yang masih hidup memiliki dua dimensi, yakni dimensi ta'liq atau kebergantungan pada alam akhirat, dan dimensi tajrid atau menyendiri sebagai pewaris sempurna Nabi Muhammad SAW, yang dengan dimensi ini ia memberikan dukungan kepada sufi pemula dengan madad kewalian dari Nabi Muhammad SAW sebagai modal penguat ibadahnya. Dan madad ini adalah yang disebarkan wali di tengah-tengah umat. Pahamilah, di balik penjelasan ini terdapat rahasia yang dalam yang hanya dapat dipahami ahlinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minina." Keagungan itu hanyalah bagi Allah dan Rasulnya dan bagi orang-orang mukmin. Quran surah Al-Munafiqun ayat 8. Terkait dengan pendidikan roh jismani yang menjadi murabbinya jasad, roh ruhani yang menjadi murabbinya qalbu, roh sultani yang menjadi murabbinya fuad, roh qudsi menjadi murabbinya sirri. Dialah yang menjadi wasilah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Roh Qudsi pula lah yang menginterpretasikan Allah Subhanahu wa ta'ala pada makhluknya, karena Roh Qudsi ini adalah ahlullah atau keluarga Allah dan mahramnya. Adapun mimpi anfusi yang muncul dari akhlak tercela bersumber dari nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu mulhamah. Semua ini akan terlihat dalam mimpi berupa binatang buas seperti harimau, singa, serigala, beruang, anjing, babi, dan sebagainya, seperti kelinci, musang, kucing, dan elang, seperti juga ular, kalajengking, tawon, dan binatang-binatang pemangsa lainnya. Sifat-sifat tercela ini merupakan sifat-sifat yang harus dikeluarkan dan ditinggalkan dari perjalanan ruh.
Harimau melambangkan sifat ujub, yaitu sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan merasa besar di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladhina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la yufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali bagi mereka tidak akan dibukakan pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Quran Surah Al-A'raf ayat 40. Begitulah balasan bagi orang yang sombong di hadapan manusia. Singa melambangkan sifat sombong dan mengagung-agungkan diri di hadapan manusia lain. Beruang melambangkan sifat pemarah dan selalu ingin menindas anak buah. Serigala melambangkan sifat suka memakan barang haram dan subhat secara membabi buta. Anjing melambangkan sifat cinta dunia, mengintimidasi dan marah demi urusan dunia. Babi melambangkan sifat dendam, dengki, tamak, dan mengumbar syahwat. Kelinci melambangkan sifat licik dan membuat tipu muslihat dalam urusan dunia. Musang seperti halnya kelinci, tetapi lebih kuat, melambangkan kelalaian. Elang melambangkan cemburu buta dan ambisi pada kedudukan dan gila hormat. Kucing melambangkan sifat bakhil dan munafik. Ular melambangkan sifat suka menyakiti orang lain dengan ucapan seperti dengan mencela, menggunjing, dan membohongi. Binatang-binatang buas tersebut juga melambangkan makna-makna hakiki lain yang hanya diketahui oleh ahlinya melalui basirah. Kalajengking melambangkan sifat suka bersiasat, meneror, dan mengadu domba. Tawon melambangkan sifat suka menyakiti orang lain dengan sindiran. Terkadang ular melambangkan gemar bermusuhan dengan sesama. Jika salik bermimpi memburu binatang-binatang pemangsa tersebut, tapi ia tidak mampu mengalahkan, berarti ia harus meningkatkan giat ibadah dan zikir sampai ia mampu mengalahkan sifat-sifat kebinatangan, menguasai dan melenyapkannya, atau mengganti sifat-sifat hewan itu dengan sifat-sifat manusia. Jika ia mampu menguasai total dan membunuhnya, berarti ia sudah mampu meninggalkan keburukan-keburukan secara total. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang hak para tabi'in, kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Quran Surah Muhammad ayat 2. Bila mana seorang salik bermimpi melihat binatang-binatang pemangsa tersebut berubah menjadi manusia, itu menunjukkan bahwa keburukannya telah berganti dengan kebaikan, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang hak-hak orang yang tobat. Illa man taba wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Quran Surah Al-Furqan ayat 70. Itu artinya dia telah bebas dari binatang-binatang pemangsa tersebut. Setelah ini, salik tidak boleh lengah, sebab terkadang
Kekuatan nafsu untuk melakukan kemaksiatan muncul kembali, bahkan menguat dan mengalahkan nafsu mutmainnah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar hamba menjauhi larangan-larangan sepanjang waktu selama hidup di dunia. Terkadang nafsu amarah terlihat dalam mimpi dengan rupa orang kafir, nafsu lawamah dengan rupa orang Yahudi, nafsu mulhamah dengan rupa orang Nasrani atau ahli bid'ah. Demikianlah sahabat Abi Nadira rahimakumullah penjelasan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tentang berbagai peristiwa saat tidur dan mengantuk. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan khazanah keilmuan kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.